Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyyina habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa bihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Walhamdulillah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga masih menaikkan tugas kita sebagai umat beliau Rasulullah SAW dengan mengambil bagian dari warisan beliau SAW, yaitu ilmu. Sebab beliau sendiri mengatakan, nahnu al-awliya al-anbiya, kami para nabi tidak mewariskan daripada lam yurisu dinaran wala dirhaman. Mereka tidak mewariskan dinar atau dirham, innama warasul ilma, hanya saja mereka mewarisi ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir, maka siapa yang mengambil daripada ilmu tadi berarti dia telah mengambil warisan daripada Rasul SAW dan daripada para nabi. Dan itu sebagai tugas utama kita daripada umat beliau. Kalau kita memang termasuk orang yang mensyukuri nikmat diutusnya beliau yang barusan kita lalui bulan kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kita sudah berada di malam ketiga daripada Rabiul Akhir. Kita sudah melalui bulan Rabiul Awal, tapi bukan berarti habis pula maulidnya atau habis pula ingatan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi masih tersisa tugas, bukan hanya bermeriah dalam hal maulid, tetapi juga meneruskan daripada atau mensyukuri nikmat diutusnya Rasulullah SAW, yaitu beliau diutus dengan 3 fungsi, yaitu tilawah, yu'allim yatlu alaihim ayatih, ta'lim yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan tazkiyah wa yuzakkihim. Maka 3 fungsi Rasulullah diutus ini, ibarat kita kalau mensyukuri nikmat mata, berarti kita harus menggunakannya menurut apa yang hikmah dari sang pemberinya. Maka kalau kita mensyukuri nikmat Rasulullah SAW diutus, berarti kita harus betul-betul memanfaatkan Rasulullah sesuai dengan hikmah sang pemberinya. Dan Allah utus Rasulullah untuk 3 fungsi tadi, baik disebut di Al-Baqarah 129, Al-Baqarah 151, Ali Imran 164, surat Al-Jumu'ah ayat 2. Itu semua sama disebut di situ 3 fungsi Rasulullah SAW. Yatlu alaihim ayatih, yu'allimuhumul kitab wal hikmah, wa yuzakkihim. 3 fungsi Rasulullah. Maka kalau kita tidak memanfaatkan beliau sesuai dengan fungsinya, berarti kita belum bersyukur. Hatta kita, jadi mohon maaf, kadang salah persepsi orang, oh kita harus ada, saya pernah dengar langsung dari orang, kita harus maulid ini harus betul-betul apa? Enggak guyonan, enggak betul-betul keluarkan daripada harta itu tadi. Bagus kalau juntrungannya jelas, enggak apa-apa. Sedekah pada fakir miskin atau memakmurkan majelis-majelis ilmu atau santri penuntut ilmu yang tidak mampu atau semacam mendukung, itu bagus. Dengan apapun niat yang penting meluapkan kebahagiaan kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau cuma ambur-ambur dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, apalah artinya? Ya kan, apa ya Rasulullah senang dengan itu? Ya belum tentu juga. Ya, beliau lebih senang lagi kalau itu semua digunakan untuk mensyiarkan daripada ilmu beliau, daripada syariat beliau. Dan beliau sendiri mengatakan, inna bu'istu mu'alliman, saya ini diutus untuk mengajar. Sebab urutnya hadis itu ketika beliau masuk ke Masjid Nabawi, di situ ada orang berdoa, zikir, satu ada membahas ilmu. Maka kata Rasulullah SAW ini, wahada, yad'u Allah Ta'ala. Ya, maka
ini orang, mereka berkumpul untuk berdoa kepada Allah. Maka mudah-mudahan Allah memberikan daripada mereka punya hajat. Kalau Allah mau kabulkan, terserah kepada Allah. Tapi ini yang satu lagi kelompok ini dia belajar, yata'allamun, mereka belajar, atau yu'allimun, mereka belajar dan mengajar. Aina mabuitu mu'alliman, hanya saja saya diutus untuk mengajar. Maka beliau kemudian duduk di halaqah daripada ilmu. Maka yang ingin saya sampaikan sebetulnya poinnya, kalau bulan Rabiul Awal sudah selesai, kalau diajak ngaji tetap angel tuturane, ya, itu berarti maulidnya kongslet kemarin itu. Ada yang kongslet di maulidnya, nggak tahu kongsletnya berapa persen, nggak tahu juga. Ya karena kalau dia mengaku dia semangat maulid tapi kok ngaji malas, ini perlu dipertanyakan, cintanya palsu. Karena kalau orang cinta itu kan mengikuti yang dicintai sesuai dengan apa yang mengambil warisannya. Sering saya permisalkan ya kan, kalau orang artis itu ya ambil ketika konser itu dia ngasihkan aksesorisnya itu langsung direbut sama fans, itu katanya cinta. Lah ini ada warisannya Rasulullah kok tidak berebut, ini aneh gitu. Mendah nih ada satu rambutnya Rasulullah saja. Seandainya ada satu rambutnya Rasul SAW datang ke sini waktu itu, ya, dibawa. Saya masih ingat waktu Habib Zain bin Sumait baru datang tahun berapa itu. Itu ada sama satu orang yang juru kuncinya sana lah, yang punya museum mana, bawa rambutnya Rasulullah SAW. Rebutan. Dan memang patut, kita tidak menyalahkan siapa yang tidak kepingin tabarukan kepada rambutnya Rasul SAW. Yang mana Sayyidina Anas, khadimnya Rasulullah sendiri mengatakan, la sya'ratun, insya Rasulullah satu rambut dari rambutnya Rasulullah khairun minad dunya, menurut saya menurut saya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Satu rambut dari rambutnya Rasulullah SAW. Ya. Datang dibogangin sini rambutnya Rasulullah, rebutan semua. Tapi anehnya ada ilmunya Rasulullah, ada warisannya Rasulullah, ada rebutan, itu yang aneh. Mau ngarep-ngarep rambutnya Rasulullah ya kapan ya, kalau mau bisa ke istana atau kafe sana, atau di museum yang jadi museum sana, atau jadi museum-museum di luar sana, atau yang punya rambut beliau SAW. Itu pun tidak gampang ya kan. Nah, ini ilmu yang bagian dari Rasulullah SAW. Yang nampak itu ya adalah warisannya ya ilmunya itu. Dan ulama sebagai pengemban ilmu, warasatul anbiya itu. Nah ini tidak kita ambil, tidak rebutan seperti ini. Ini kan aneh. Ya, kembali kepada kita punya pengkajian, yaitu dari kitab Al-Ahadits Al-Arba'in An-Nawawiyah, daripada Muhyiddin Sunnah Muhyiddin Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah radhiyallahu anhu wa arda nafa'ana bi ulumihi bidaraini amin, ulumi saril awliya wa salim bidaraini amin. Kama qala radhiyallahu anhu al-hadits ats-tsamin wal 20 an Abi Najih al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala wa adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minal qulub wa dharafat minal uyun fa qulna ya Rasulullah ka'anna mau'izatu muwaddi'in fa usina qala usikum bi taqwallah was-sam'i wa ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah rawahu Abu Dawud At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ke-28 tentang mendengar dan taat kepada pemimpin dan melazimi sunnah, menetapi sunnah Rasul SAW, juga tentang takwa. Ini diriwayatkan dari seorang sahabat Rasulullah, Abu Najih Irbad bin Sariyah, Al-Irbad bin Sariyah As-Sulami, daripada Bani Sulaim, dan dia termasuk Ahlus Suffah, ya, dan salah satu orang yang salah satu dari Al-Bakkain, orang yang mana menangis ketika Rasul mengatakan, saya tidak bisa ngajak kamu berjihad karena nggak ada uang lebih di Baitul Mal ini, dari Faini, untuk membiayai orang yang berjihad itu. Jadi ada, itu diceritakan di surat At-Taubah itu. Ya, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaih tawallaw wa ayunuhum tafidhu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Dan
tidak ada dosa untuk tidak berjihad bagi orang yang alladzina, orang-orang yang idza, apabila ma'atauka, apabila mereka mendatangimu, ketika mereka mendatangimu ya Rasul, litahmilahum, supaya kau membawa mereka kepada medan jihad, yakni membiayai mereka dari harta yang Allah titipkan padamu untuk supaya mereka bisa turun ke medan jihad. Litahmilahum, supaya kau membawa mereka. Kulta, kau katakan kepada mereka, la ajidu alaihim, la ajidu mahmilukum alaih, saya tidak mendapati apa yang bisa membawa kalian kepada medan jihad itu, kepada jihad tadi. Tawallau, maka orang-orang ini berpaling dari Rasulullah SAW. Wa ayunum tafidhu minad dam'i, dan mata mereka yang mengalir daripada air mata. Alla yajidu ma yunfikun, kenapa? Gara-gara mereka, Rasulullah belum mendapati sesuatu yang bisa membiayai mereka untuk terjun ke dalam medan jihad. Ya. Jadi dikatakan, ya, jadi beliau ini, Irbad bin Sariyah ini termasuk salah satu orang yang menangis itu tadi. Ya. Dan ada yang mengatakan beliau ini termasuk awal Islam. Bahkan Rabiul Islam, orang yang keempat yang masuk, termasuk rombongan keempat yang masuk dalam agama Islam, radhiyallahu anhu. Ya. Singgah di Syam, di kota Hims, dan meninggal di zaman fitnahnya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, tahun 75, dia mengatakan 75 Hijriah. Ya. Kemudian beliau juga hadisnya diriwayatkan oleh Sahibul Sunanil Arba'ah, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Qala wa'adzana Rasulullah SAW. Ini hadisnya di Tirmidzi, juga di Abu Dawud. Wa'adzana Rasulullah SAW telah memberi mau'izah kepada kami. Siapa? Rasulullah SAW setelah sholat subuh, menurut riwayat, sebagian riwayat setelah sholat subuh, ya. Dan sering kadang-kadang, ya, terkadang memang beliau memberi daripada mau'izah. Dan juga dalam Bukhari beliau kadang-kadang inna akan sosam yukhalliluna bil mau'izati makhafat as-sama' alaina. Dalam Bukhari dikatakan Rasulullah itu menyelang-nyeling kami dengan mau'izah, tidak terus, karena takut bosan daripada kami, takut kami bosan. Wa'adzana Rasulullah SAW mau'izatan. Suatu kali Rasulullah memberi kita mau'izah, satu wejangan. Ya, mau'izatan, satu wejangan, satu nasihat. Ya. Wajilat, atau dalam riwayat yang lain mau'izatan balighah. Ya. Jadi mau'izah yang betul-betul sangat menyentuh. Wajilat minhal qulub, yang bergetar atau takut minha karenanya, karena mau'izah tadi. Apa al-qulub? Hati itu bergetar karena mau'izah itu. Wa zarafat minhal uyun, dan menetes minha karenanya, karena mau'izah itu air mata, ini mata, maksudnya dumu'uha, air matanya. Ya. Dan ini memang diambil dari sini, memang tugasnya khatib ketika memberikan khutbah, sebagaimana sunnah Rasulullah itu kalau khutbah ihmar wajhnata, beliau memerah, seolah-olah orang yang marah sedang memberi peringatan kepada jais, kepada tentara yang mau diutus kepada medan perang, seolah-olah ka'annahu munziru jaisin. Ya, seolah-olah beliau memberikan satu peringatan pada orang-orang yang mau berangkat perang. Misalnya bersemangatnya berapi-api lah kalau bahasa kita. Jadi kalau khotib, jadi justru supaya apa? Supaya ya bukan riya, tapi berusaha supaya orang itu betul-betul sampai mau'izah itu kepada orang yang mendengar. Ya, terutama di khutbah Jumat dan sebagainya. Nah, dalam makna lain juga yang kita bisa tangkap dari sini, bahwasanya orang itu kalau dia ikhlas mau'izah itu, dia akan sampai kepada hati. Dia keluar dari hati, dia akan sampai kepada hati. Ya. Kemudian ya Rasulullah, katanya para sahabat, ya, ka'annaha mau'izatun muwaddi, seolah-olah wejangan Anda itu wejangan orang yang mau berpamitan. Seolah-olah wejangan itu seperti wejangan orang yang mau berpamitan, karena saking ya betul-betul menyentuhnya wejangan itu tadi, ya.
Orang yang berpamitan itu kan artinya dia betul-betul memberi pesan sebisa mungkin, karena sudah kemungkinan tidak bertemu lagi. Karena isinya sangat padat sehingga seolah-olah itu mau itu yang seperti orang yang berpamitan. Fa'ausina, maka berilah wasiat kepada kami. Ini wasiat yang sekiranya menyeluruh. Ya, karena ketika mereka memahami bahwa ini adalah muaddi, seolah-olah ini pamitan, maka tolong berikan kami wasiat yang menyeluruh yang bisa kami pegang. Ya. Kemudian usikum bitaqwallah, maka di sini diambil juga kesunahan daripada seorang murid ini meminta untuk kepada orang yang alim untuk memberi mau'izah lebih, ya, daripada seorang yang alim, atau minta juga untuk diberi wasiat atau mau'izah. Ya. Usikum, apalagi kalau dia berjumpa dengan ulama yang memberi mau'izah kepada, yakni dia meminta mau'izah, lagi kalau dia kemungkinan jarang bertemu atau tidak bertemu lagi. Itu kesunahan seperti dilakukan oleh sahabat ini. Mereka meminta kepada Rasulullah SAW untuk diberi ujangan. Ausina, ya Rasulullah, berilah kami wasiat. Qala, maka bersabda Rasulullah SAW, usikum bitaqwallah. Dan beliau ini memang antara kesempurnaan, ya, ucapan beliau itu seperti yang dibaca di Maulid Habsyi, ya, di masalah syama'il itu. Jadi setiap maulid itu pasti ada syama'il. Syama'il itu keseluruhan, ya, keseluruhan daripada sifat Rasulullah, baik kholqon maupun khuluqon, baik bentuk fisik maupun akhlak. Ya, kadang ada jadi satu fasal, kadang dua fasal, seperti di Maulid Habsyi dua fasal. Wahai itu tasyarafatil asma'u, itu biasanya menceritakan kholqon secara fisik. Walaupun di tasofa itu menceritakan khuluqon, akhlak. Seperti di Maulid Barzanji itu ada dua fasal. Ya, seperti kalau di Maulid Jiba itu juga dua fasal. Sebagian bentuk fisik Rasulullah malah ditaruh di awal. Ya, dan bentuk akhlaknya itu karena Rasulullah sanasi kholqan wa khuluqa wa adamil haqqi turuqa kana khuluqul Quran wa syimatul ghufran, dan seterusnya di Maulid Jiba. Ya. Sedangkan bentuk fisiknya sebagian sudah di awal. Alifiyul alfi, mimiyul fami, nuniyul hajib, dan seterusnya di awal maulid. Itu setiap maulid itu ada syama'il. Jadi kerangka maulid itu, kerangkanya maulid, karena ini masih di baru bulan maulid, itu mesti sebelum Mahalul Qiyam itu semua, atau saya sudah pernah sampaikan atau belum, sebelum Mahalul Qiyam itu semua maulid itu pasti berceritakan. Mahalul Qiyam itu kan detik-detik kelahiran Rasul SAW. Maulid Rasulullah makhul wal mastada bil talq min al khalq wa dha'atil habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan, kalau batu fitawi itu Mahalul Qiyam, detik-detik, ya, ini Mahalul Qiyam. Sebelum Mahalul Qiyam itu pasti, kalau kita mundur sebelum detik-detik kelahiran Rasul, pasti menceritakan tentang kemuliaan ayah-ayah Rasul SAW, nasab beliau, bahkan nur beliau SAW. Seperti dalam Maulid Jiba yang diceritakan bahkan jauh sebelum beliau dicipta, kila huwa Adam, kila huwa Nuh, diceritakan bagaimana diskusi malaikat tentang siapa sebetulnya kekasih Allah yang bakal muncul itu di fasal pertama Jiba itu. Kila huwa Adam, kila huwa Nuh, wala Adam unilu. Adam ini justru karena beliau inilah, karena Nabi Muhammad cucunya inilah beliau mendapat alal maratib, mendapat kedudukan yang paling tinggi. Ya. Kalau kila wa Nuh, kalau Nuhun biyanju minal gharaqi. Justru Nuh itu karena beliau lah Nuh itu bisa selamat, bukan Nuh. Terus terjadi perdebatan. Itu riwayat ada dalam beberapa riwayat hadis, karena memang Ad-Diba ini Syekh Abdurrahman bin Ali Ad-Diba ini muhaddis. Ya. Jadi itu ada riwayat dari hadisnya seperti diriwayatkan oleh Imam Qustulani dalam Muwahibul Laduniyahnya, dan beberapa para ahli hadis yang lain dan ahli sirah yang lain. Jadi itu ada riwayatnya tentang bagaimana perdebatan malaikat itu. Biasanya begitu. Sebelum Mahalul Qiyam itu biasanya bercerita tentang mulai dari awal Nur Muhammad SAW. Ya, seperti Al-Hadithul Awal itu. Ambar min Dafiq Al-Quran Wahdi ulama Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau kanat Quraisyan nuran, kan Quraisy nuran baina yaday apa? Azza wa Jalla bi al-fayam, ya. 2000 tahun sebelum itu, sebelum Allah cipta daripada makhluk ini. Ya, tasbih dzalika nur bi tasbih, dan nur itu bertasbih dan seterusnya.
Ya, dan banyak lagi semua maulid itu bercerita tentang awalnya itu tentang Nur Muhammad sampai kemudian tentang keistimewaan menjelang detik-detik itu biasanya tentang keistimewaan menjelang kelahiran Rasulullah SAW seperti pada maulid Habsyi itu. Wa min hamilin hamala fi dzalika al-milah atat bi hamliha bi ghulam min barakat. Tidak ada satu orang yang hamil pun pada tahun kelahiran Rasul kecuali semua bayi laki-laki yang lahir. Ya, juga wa syahadatu tabbil al-ghazala bin Umul Alikot ya hadir turatul maknun seterusnya mu'linatan bi kamalil bisyarah, semua itu qulu dabbatil liquraisyin nataqat bi fasil ibarah mu'linatan bi kamal. Dan itu diceritakan juga oleh Imam Qustulani dalam Muhibul Dunia dalam riwayat hadis yang juga dinukil oleh beberapa muhaddis tentang riwayat itu tadi, bahwa di malam itu menjelang kelahiran Rasulullah SAW maka semua dabbah milik Quraisy itu natokat berbicara bifasil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah, bercerita tentang bisyarah yang akan kabar gembira, yaitu lahirnya Rasulullah yang akan lahir SAW. Semua dabbah milik Quraisy pasti itu. Semua maulid itu kerangkanya seperti itu. Setelah Mahalul Qiyam itu biasanya cerita langsung setelah detik-detik kelahiran itu apa yang terjadi, seperti wahina baroza SAW ya, mi baroza rafi'an tarfa ila sama dan seterusnya ya. Kemudian di maulid Ibat juga walida SAW kan itu ya, makhulan ya, biadil inayah ya, maktuan maktunan biadil inayah makhulan bikuhlil hidayah dan seterusnya. Bercerita beliau lahir dalam keadaan dikhitan sebagainya, sampai ada yang lebih luas lagi sampai persusuan beliau SAW. Baru biasanya setelah intinya itu setelah kelahiran dan persusuan, habis itu pertumbuhan beliau biasanya langsung dipotong syama'il beliau. Ada yang lebih luas seperti di Barzanji itu sangat luas sekali, sampai cerita mulai sampai bagaimana beliau ke Syam, bercerita lagi bagaimana beliau umur 25 tahun menikah dengan Khadijah, cerita walaupun dengan singkat. Dan umur 35 tahun beliau ikut renovasi Ka'bah SAW. Umur 40 tahun SAW beliau menerima wahyu. Terus ringkesan daripada baru kemudian syama'il. Jadi Barzanji itu luas. Ada yang sangat luas kan, ada itu kerangka maulid itu semua. Yang pasti ada di maulid itu setelah Mahalul Qiyam itu pasti cerita tentang setelah kelahirannya sama persusuannya sama pertumbuhannya, biasanya langsung ke syama'il itu pasti. Syama'il itu 2 pasal terakhir. Itu pasti semua maulid 2 pasal terakhir kebanyakan syama'il. Keseluruhan Rasul SAW baik fisik maupun akhlak ya, khulqan maupun khuluqan. Maka begitulah tadi maulid itu belakang ke situ ya. Tapi mumpung ada maulid jadi usina. Jadi Rasulullah itu begitu. Dikatakan di Maulid Habsyi itu walaqad utiya min jawami'il kalimi ma ajaza anil ityani bimithlihi masaqiul bulagha minal bashar. Sungguh beliau itu telah diberi min jawami'il kalim, daripada kumpulan kalimat-kalimat itu, komplit-komplitnya kalimat, min kalim. Ma ajaza anil ityan, daripada apa, yakni sesuatu yang ajaza, yang lemah daripada manusia itu, anil ityani bimithlihi, dengan seperti apa yang diucapkan, untuk mendatangkan seperti apa yang diucapkan oleh Rasulullah, tidak mampu. Masaqiul bulagha, meskipun masaqiul bulagha ya, ahli sastranya ya, dan ahli pidatonya, al-bulagha orang-orang yang kalamnya baligh, misqa yakni orator yang ahli daripada bicara, semua itu tidak mampu mendatangkan seperti apa yang didatangkan oleh Rasulullah daripada sedikitnya kalimat dan dalamnya makna yang min jawami'il kalim, komplitnya kalimat itu tadi, dari sedikitnya itu masuk mukjizat beliau SAW. Dan mukjizat yang masih bisa kita lihat adalah hadis-hadis beliau SAW, ucapan-ucapan beliau selain Al-Quran tentunya. Ucapan-ucapan beliau SAW bagaimana singkat dan padat ya. Kemudian di semua bidang, ketika beliau berbicara tentang masalah makanan, para dokter pun mengakui beliau telah mengumpulkan daripada inti daripada kesehatan itu dalam menjaga makan itu dalam kalimat yang singkat ya, sallallahu alaihi wasallam. Maka ini harusnya menyadarkan kita, apakah kita masih mencari daripada penerangan daripada barat, dari timur, dari macam-macam. Sedangkan kita sudah, cuma kita saja yang tidak menggali, kita saja yang malas untuk menggali daripada warisan Rasul SAW. Padahal semua bidang itu ada, semua hadis dan semua bidang itu Rasul SAW
berbicara tentang itu. Ya, dan ada nasihat-nasihat beliau, jangan walaupun kadang secara umum. Ya. Usikum bitaqwallah, kata beliau. Fausina, maka Rasul memberi wasiat, saya wasiatkan kalian dengan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Ya. Takwa, ya, seperti kita ketahui, sering didefinisikan oleh ulama, imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Ya. Melakukan perintah dan menjauhi larangan. Perintah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Larangan itu ada yang makruh, ada yang haram. Karena kita perlu tegaskan ini karena orang menganggap perintah itu yang wajib saja. Sunnah itu bukan perintah. Ya. Padahal kalau kita lebih mendalami kepada usul fikih, dan itu ada tolab, ada nahi. Nahi itu ada yang jazim, ada yang tidak jazim. Tolab itu ada yang jazim. Jadi perintah itu bukan hanya wajib. Sunnah pun perintah, cuma bedanya tidak ada ancaman bagi yang meninggalkan sunnah itu tadi, cuma rugi karena dia, ya, apalagi thalibul ilm, apalagi orang yang menuntut ilmu, maka harus melakukan sunnah-sunnah itu. Bagaimana nasihat Imam Ghazali di kitab Bidayatul Hidayah itu, ya kan? Kemudian juga larangan itu bukan hanya yang haram, yang makruh pun larangan. Jangan menganggap ini makruh saja, ya, itu juga larangan. Ya. Jadi takwa itu melakukan perintah, menjadi larangan. Larangan perintah ada dua, sunnah wajib, larangan ada dua, makruh sama haram. Dan juga di sisi lain perintah juga ada dua, zahir dan batin. Larangan juga ada dua, zahir dan batin. Perintah zahir seperti sholat dan macam-macam. Perintah batin ya khusyuk dalam sholat, khusyuk itu masuk kepada batin. Ya, termasuk masalah penyakit hati, dan itu termasuk perihal-perihal sifat-sifat hati yang terpuji, daripada tawadhu, daripada syukur, qanaah, macam-macam. Itu termasuk taat kepada batin. Yang paling unggul dari semua itu yang di hati adalah iman. Ketaatan batin yang paling adalah iman, keimanan itu tadi. Kemudian juga larangan juga ada zahir, ada batin. Zahir ya jelas, yang pokok itu sudah kita jelas, ya kan, ada, ya kan, larangan berzina, larangan mencuri, larangan yang sudah jelas itu secara zahir. Ada larangan batin. Larangan batin yaitu tadi sifat-sifat yang tercela, yang kadang kita luput dari yang batin ini. Justru makanya Habib Abdullah Haddad dalam kitab Nashoi Diniyah itu menjelaskan bahwa sedikit daripada amal batin itu tidak bisa dibandingkan dengan amal zahir, walaupun satu gunung daripada amal zahir. Maka na'udzubillah, bagaimana Rasulullah SAW menceritakan habisnya amal itu hanya gara-gara penyakit iri. Iyakul hasad wa inna hasanat ta'kul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Dan hati-hati kamu terhadap sifat iri, sebab iri itu dapat memakan amal kebaikanmu seperti api memakan kayu bakar. Ya. Makanya di situ kenapa kita perlu di awal hadis Jibril itu, selain ilmu iman dan ilmu Islam, kita juga perlu ilmu ihsan. Itu tentang masalah hati. Dan wasiat takwa ini paling, jadi ada perintah, ada larangan, ada sifat zahir, ada sifat batin. Larangan pun begitu, ada zahir, ada batin, ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh. Ya. Dan juga ada mubah. Yang mubah ini kalau diniatkan sebagai ibadah, dia pun bisa masuk kepada yang sunnah, dapat pahala kalau dia. Tapi yang mubah, ya, yang mubah. Ya. Kalau yang haram tidak bisa diniatkan bagaimanapun jadi ibadah, itu nggak bisa. Ya. Niatnya ikut mabuk, niatnya setia kawan, tidak bisa. Ya. Tetap maksiat. Nggak bisa yang haram itu dijadikan jadi ibadah. Usikum bitaqwallah. Takwa ini sudah wasiat yang komplit. Bahkan wasiat pada awalin wal akhirin. Ya, Allah sendiri berfirman, "Qad wassayna alladziina utul ilma qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sungguh kami telah wasiatkan pada orang-orang yang ahli kitab sebelum kalian, dan juga kepada kalian umat Muhammad, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Taala. Wasami wa ta'ah. Juga saya wasiatkan, ya, kepada kalian untuk sam'i wa ta'ah, mendengar dan taat. Ya, mendengar dan taat. Artinya mendengar dan taat kepada pemimpin. Tentu selama mereka taat kepada Allah dan Rasul SAW. Ya. Jadi kenapa kok bisa? Kok takwa kok tiba-tiba lari ke sam'i wa ta'ah? Ya. Kenapa? Karena takwa itu kan perkara akhirat. Ya kan? Sedangkan takwa itu bisa diraih dengan dunia, yaitu sebagai mazra'atul akhirah, sebagai ladang menuju akhirat. Sedangkan perkara dunia ini tidak akan
atur kecuali dengan kepemimpinan secara politik. Makanya dikatakan oleh Imam Bukhari, Imam Ghazali dalam Ihya'nya bahwa ad-dinu wal sultana tahu aman, sultan ad-din was sultan tahu aman. Agama dan pemerintahan itu ibarat dua anak kembar. Fad-dinu aslun was sultan haris. Agama itu pokok, dasar, ya, akar, ya. Sedangkan sultan, pemerintahan itu haris, penjaga. Ya. Maka waman la aslalahu fa huwa mahdum, kata Imam Ghazali. Siapa yang tidak punya pondasi yang kuat, dia gampang dirobohkan. Peradaban apapun, di situ tidak ada din, siap-siap hancur. Kalau tidak percaya, coba saja, nyoba kan tidak bayar. Teruskan saja ini ya, kayak gini nih, yang teruskan nanti hancur. Nauzubillah, kita minta selamat, tapi kadung gak iso dikandani yo. Jarno ae. Angel tuturane. Coba aja teruskan nanti. Kan hancur sendiri. Peradaban apa? Undala Indonesia. Ya bukan meremehkan itu. Peradaban yang dulu, Mesir, Firaun semua, nggak ada agama di situ. Apa akibatnya? Hancur, nggak ada. Tapi peradaban ditopang agama, Musa sama Firaun. Ya, Firaunnya sudah nggak ada. Ya paling jadi mumi itu yang kita lihat kadang-kadang. Ya kan? Kerajaannya habis, tidak ada. Ya, tapi ajaran Nabi Musa diestafetkan oleh nabi-nabi seterusnya sampai Nabi kita Muhammad SAW sampai sekarang ada. Namrud, kemana Namrud? Tidak ada. Ibrahim, terus milat Ibrahim terus disebut. Semua yang ditopang dengan din itu akan, karena gantungannya pada Allah yang maha kekal, maka dia akan kekal. Tapi peradaban apapun tidak ada din. Makanya dikatakan oleh Imam Ghazali, ya, ad-dinu aslun, faman la aslalahu fa huwa mahdum. Siapa yang tidak ada pondasi, sesuatu yang tidak ma'aslalahu, sesuatu yang la aslalahu, ya, yang tidak ada pondasinya, maka dia akan gampang dirobohkan. Wa ma la haris, sesuatu yang tidak ada haris. Tapi sultan, kekuasaan itu ibarat benteng, ibarat penjaga daripada asal ini tadi, dijaga oleh sultan. Maka siapa yang tidak ada penjaga, fa huwa dha'i. Wa ma la haris fa huwa dha'i. Siapa yang tidak ada penjaga, maka dia akan tersia-siakan. Ya. Maka sampai makanya Habib Thahir bin Husain bin Thahir itu sampai pernah terpaksa dia jadi sultan, terpaksa. Soalnya dia tidak mau. Ya. Habib Thahir bin Husain bin Thahir, kakak daripada Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, penyusun Sulamut Taufik itu di Hadramut. Dia pernah jadi sultan. Karena terpaksa sudah tidak baru beliau sampai cari gantinya, beliau serahkan setelahnya. Kenapa? Karena pentingnya ini. Kalau nggak ada ini sudah. Coba nggak ada pemimpin, nggak ada pemerintahan, tidak. Kacau. Ya. Nggak bisa terawih, nggak bisa macam-macam, nggak bisa kalau gonjang ganjing. Ya, makanya sampai ada, nggak tahu saya, kayaknya bukan hadis itu, ucapan ulama. Jadi pemimpin zalim itu lebih bagus daripada tidak ada pemimpin. Bukan kita membenarkan kezaliman ya, sekali lagi. Lebih bagus daripada tidak ada pemimpin sama sekali. Kacau. Dan memberontak itu ongkosnya lebih mahal. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengajarkan untuk memberontak kepada pemimpin. Tapi amar ma'ruf nahi munkar tetap harus dilakukan. Ya. Nasihat, termasuk nasihat kepada nasihat itu tetap terhadap kepada a'immatul muslimin, juga kepada para pemimpin kaum muslimin tetap harus nasihat. Itu tulus. Kalau kita mengkritik itu bentuk ketulusan kita, kritik itu jangan digambarkan, ini kan tidak. Ya, katanya rindu di demo tapi dikritik macam-macam. Ya. Yang katanya penghinaan para presiden lah macam-macam lah. Allah yahdi. Ya, doa saya tetap, kalau tidak bisa dibina, binasakan saja. Doa saya tetap tidak berubah. Kan gitu. Ya. Kan kita berhak dibina, kita semua berhak dapat hidayah kan. Dibina itu maksudnya dikasih hidayah oleh Allah. Kalau sudah tidak ada, daripada nyusahkan orang banyak, binasakan sudah. Doa saya singkat dulu. Ya Allah bina, kalau tidak bisa binasakan. Saya sering kadang di sujud kalau lagi ingat itu saya doa gitu. Ya jangan lupa doa. Loh iya, kita sekarang ini tidak punya kekuatan apa kecuali doa. Bahkan kalau tidak salah itu hadis. Ada nanti akan datang satu zaman kamu tidak akan selamat di situ. Tidak ada orang yang selamat di zaman itu kecuali dengan doa. Akan datang satu zaman di mana saking besarnya fitnah, tidak ada kekuatan bisa menyelamatkan orang itu kecuali doa. Jadi
kita disuruh perintah untuk sam'u wa ta'ah, untuk mendengar dan taat. Wa in ta'ammaro, sampai di itu tadi. Kenapa kok tiba-tiba setelah takwa Allah kok kita disuruh sam'i wa ta'ah? Itu kaitannya tadi. Karena takwa itu pengejauhan tahannya itu dunia sebagai mazra'atul akhirah. Sedangkan urusan dunia tidak akan teratur secara baik kecuali dengan pemimpin. Maka di situ kaitannya. Setelah takwa langsung Rasul mengatakan as-sam'i wa ta'ah. Saya wasiatkan setelah takwa, saya wasiatkan kamu dengar dan taati pemimpin, tapi tidak mutlak selama mereka taat kepada Allah dan Rasul, selama mereka tidak memerintah kepada yang bertentangan dengan syariat. Ya. Makanya kan kata atiunya kan cuma pada ati Allah wa ati Rasul. Wa ulil amri itu cuma diatafkan saja, tidak ada wa atiu ulil amri. Itu kan isyarat bahwa taat yang mutlak itu cuma kepada Allah dan Rasul. Walaupun ulil amri itu taatnya tidak mutlak, tapi ngatut, cuma ngatut kepada Allah dan ulil amri. Itu artinya ulu itu yang sohib, orang yang memiliki, al amri itu perkara, orang yang menguasai perkara. Ulil amri ini ada dua, ada apa? Pemerintah, ada ulama sama umaro. Dua-duanya disebut ulil amri. Dulu zaman Khulafaur Rasyidin ya ulama ya umaro sama orangnya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Semua itu ya umaro ya ulama. Jadi wong Jawa ya pandito ratu, ya pandito ya ratu, ratu ya raja, ya pandito ya ulama. Katanya orang Jawa pandito ratu. Itu jadi satu. Nah setelah itu umaroknya cuma rebutan kekuasaan, ulamanya sendiri terpisah setelah Khulafaur Rasyidin. Itu diceritakan di Ihya yang saya kutip ini, semua ada di Ihya di Kitabul Ilm. Kata Imam Ghazali, setelah 4 itu ya maka terpisah umarok sendiri, ya kecuali ada beberapa seperti Umar bin Abdul Aziz itu, tapi pengecualian. Kebanyakan ya duduk ulama, bukan ulama kebanyakan. Umaroknya itu bukan ulama, sehingga akhirnya karena umarok yang rumongso tidak bisa kecuali dengan ulama, dicarilah ulama. Ulamanya makin dicari, makinlah lari pada zaman itu, sehingga orang melihat izzatul ulama. Akhirnya orang yang generasi setelahnya, ayo kita nuntut ilmu supaya kita dapat kemuliaan. Akhirnya orang setelah itu nuntut ilmu, cuma tujuannya untuk kemuliaan itu tadi. Dan situ terus itu Imam Ghazali di Ihya. Wa in ta'ammaru alaikum, saking wajibnya taat pada pemimpin sampai meskipun wa in ta'ammaru, meskipun memimpin alaikum atas kalian abdun, seorang budak, hamba sahaya. Ya, dalam riwayat yang lain ada abdun habasyun dalam riwayat yang lain. Ya, meskipun budak. Ya. Ini dikatakan dorbul masal saja, ini permisalan saja meskipun budak. Karena budak itu tidak sah ya kepemimpinannya. Karena bahwa la tasih wilayah tuh, karena budak itu kan tidak bisa. Budak itu menguasai harta saja tidak ada kepemilikan. Kalau kita bahas bab fikih itu, bab budak itu dia tidak punya hak apa-apa, itu semua punyanya majikannya, kecuali yang sudah merdeka atau mubaat dan sebagainya. Saya tidak bahas itu karena itu ngantuk nanti membahas itu, karena juga bukan pembahasan itu, bahas fikih jadi serius, tambah ngantuk. Intinya budak itu nggak bisa sah. Gimana sah memimpin awake dewe? Budak itu apa katanya majikan, bagaimana memimpin orang lain? Tapi ini seolah-olah kata Rasul, meskipun yang memerintah kamu budak. Ya, tapi terjadi juga di zaman Kafur al-Ikhshidi tahun 300-an sekitar Hijriah, itu dinasti Turki Mamluk. Jadi asalnya Mesir itu, Fatimiyah itu, dia memelihara dinasti Turki Mamluk supaya ya sistemnya supaya ini terjadi apa? Kesetiaan yang kuat kepada mereka, maka dibeli itu waktu usia kecil, jadi piara sama mereka sejak kecil, kan akhirnya seolah berhutang budi, disekolahkan, diajari baca tulis macam-macam, diajari memanah, diajari macam-macam keahlian. Ya, akhirnya ya ketika Turki Mamluk makin melemah, budaknya pintar-pintar. Akhirnya terjadi pemberontakan waktu itu, Kafur al-Ikhshidi itu merontak budak. Maka mendirikan dinasti Turki Mamluk di situ. Sampai pada zaman Syekh Izzuddin bin Abdissalam itu pernah memberi fatwa bahwa budak kita ini boleh dijual. Pemimpin kita ini boleh, karena dia budak. Sampai akhirnya tapi tentang itu khilaf ulama. Karena ada satu ustaz juga tanya tentang hadis ini, gimana Beb, ini kan abdun tidak sah. Ya betul tidak sah.
Izzuddin bin Abdul Salam pernah mengeluarkan, betul pernah mengeluarkan fatwa memang. Tapi karena saking beraninya Izzuddin bin Abdul Salam itu kan tidak disepakati oleh, tapi ulama lain mengatakan bahwa itu tadi lebih baik kita punya pemimpin walaupun nggak gimana. Darurat itu namanya darurat bisyaukah. Daripada kita memberontak, ongkosnya terlalu mahal. Akhirnya sudah dibiarkan. Sama ulama lain tidak semua setuju dengan pendapatnya, fatwanya Syekh Izzuddin waktu itu. Kemudian fa iya minkum, ya. Itu. Jadi katakan wa anna wal amru tadi nanti ital awal dararain. Idza sabar ala bilati ma la yajuzu itu ahwan min itatil fitnah. Jadi ya kan, sabar atas pemerintahan orang yang sebetulnya secara syariat tidak sah kepemimpinan, bersabar atas itu lebih baik daripada menimbulkan fitnah kerusakan di masyarakat, ongkosnya terlalu mahal. Maka ulama yang lain tetap menyuruh sudah biarkan saja, hanya tumbang dengan sendirinya Turki Mamluk setelah serangan Tartar itu. Ya, hanya dikuasai setelah itu Salahuddin Al-Ayyubi, zamannya dinasti Ayyubiyah. Setelah itu Mesir pun dikuasai oleh Salahuddin setelah itu. Sampai kemudian memakmurkan Azhar semua itu. Memang asalnya yang bina Azhar itu dulu ya dinasti Fatimiyah, Syiah Fatimiyah. Gitu. Kemudian diteruskan Mamluk, terus kemudian baru dikuasai Salahuddin. Kemudian fa iya isminkum fasar ikhtilafan katsira. Sebab kenapa harus berpegang pada dua wasiat ini? Sebab kata Rasulullah, siapa yang hidup di antara kalian nanti kalian akan melihat percekcokan, perselisihan yang banyak. Ikhtilafan katsira sudah tidak usah dijelaskan ini. Lihat sendirilah. Ikhtilafan katsira. Ini termasuk, maka ada yang menganggap walaupun yang memimpin itu hamba itu sebagai ikhbar bin mughayyabat. Salah satu mukjizat beliau memberitahu yang belum terjadi. Artinya seolah beliau sudah memberi sinyal bahwa nanti akan ada pemimpin dari kalangan budak, dan itu terjadi, terbukti pada zaman Kafur al-Ikhshidi. Tapi Kafur ini baik sebetulnya. Dia ulama adil. Setelah Kafur itu kemudian baru banyak yang dolim juga dari Mamluk tadi. Kafur al-Ikhshidi orang-orang yang baik, walaupun dia budak, sebenarnya tidak boleh secara fikih. Ya, maka katanya Izzuddin bin Abdul Salam itu pemimpin kita boleh dijual itu, masukkan kas negara, nanti uangnya pilih pemimpin baru katanya. Iya, karena budak. Fa'alaikum bisunnati. Maka ketika itu terjadi apa? Jadi kalian akan terjadi perselisihan nanti. Kalau kalian akan hidup nanti, kalian yang hidup lebih panjang kata Rasul. Betul, mereka yang hidup menangi zaman setelah Khulafaur Rasyidin terjadi perselisihan. Bahkan pada akhir Khulafaur Rasyidin mereka ini termasuk ikhbar bin mughayyabat yang akan terjadi. Ya. Kemudian apa? Maka alaikum bisunnati. Kalau itu terjadi, hendaknya kalian memegang sunnahku. Sunnati disitu bermakna tariqati atau siroti, ya, termasuk apa yang ini sunnahku kalau secara umum adalah jalanku, ya. Tariqati berarti semua perilaku Rasulullah SAW, ya, baik etiqadiyah, baik amaliyah, baik yang wajib, baik yang sunnah maupun yang lain, ya. Jadi al-qawimah alati ana alaiha mimma as-salatu lakum minal ahkam, mimma as-salatu lakum minal ahkam. Ini segala sunnah, tradisi yang sudah aku asaskan untuk kalian daripada hukum-hukum, daripada sunnahku. Kalian harus ikuti sunnahku. Jadi kembali kepada ulama harusnya. Itu solusinya. Kembali kepada ilmu, kembali kepada sunnah Rasul. Ya nggak bisa, kita nggak ngidup zaman Rasul. Ya harus dengan sanad pada ulama. Bagaimana? Ya. Jadi ulama-ulama betul istiqomah. Ya. Jadi ada yang menafsirkan bahwa sunnah di situ adalah at-thariqah, jalan. Karena memang sunnah itu asal maknanya jalan. Ya. Kemudian wa sunnatil khulafa'i rasyidin min ba'di al-mahdiyyin, dan jalannya para khalifah ar-rasyidah, khalifah yang mendapat bimbingan, al-mahdiyyin yang mendapat hidayah dari Allah, yaitu Abu Bakar wa Umar, Utsman wa Ali. Al-Hasan juga masuk Sayyidina Hasan, karena Sayyidina Hasan itu menggenapi 30 tahun masa kekhalifahan, kurang 6 bulan digenapi dengan Sayyidina Hasan. Makanya Sayyidina Hasan setelah itu mundur, karena beliau tahu setelah 30 tahun saya kunu mulkan adudan, akan terjadi kerajaan yang menggigit. Maka beliau sebelum 30 tahun itu beliau sudah mundur, karena beliau tahu dari datuknya Rasul. Beliau tidak ingin menjadi bagian dari. Maka Sayyidina Hasan dicaci maki sama orang. Kamu pengecut, masa sama pengikutnya yang dianggap Sayyidina Hasan pengecut dengan mundur. Justru saya ini kebaikan untuk kaum muslimin. Maka tahun itu sebut amul jamaah, karena bersatunya kaum muslimin. Dan itu membuktikan sabda Rasulullah, inna ibni hadza la sayyidun wa sayuslihullahu bihi bainal fi'atainil azimatain minal muslimin.
anakku ini sayyid dan dia akan mengislah antara dua kelompok yang besar minal muslimin atau minal mukminin dari kaum muslimin. Rasul menyebut dua kelompok itu muslim. Terus kok datang orang yang mengkafirkan, terus ini ikut siapa? Padahal Rasul mengatakan dua kelompok itu muslim. Namun perselisihan masalah politik saja. Adapun mereka tetap muslim dua-duanya. Rasul menyebut dua yang diislah oleh Sayyidina Hasan, baik pengikut Muawiyah maupun pengikut Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, itu sama-sama muslim. Walaupun ada tetap kesalahan. Namanya kesalahan, namanya manusia itu sahabat tidak maksum, tapi kita harus menjaga lisan adab kita kepada sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian artinya jagalah jalanku dan jalan para khalifah setelahku. Ini sudah kepanjangan ini, lebih 30 menit. Kemudian maka Khulafaur Rasyidin ada yang membatasi pada 4 itu tadi. Sebetulnya Khulafaur Rasyidin di situ tidak dibatasi pada 4, karena di dalam riwayat yang lain di Ibnu Abdul Bar juga dalam kitab dalam kitab tentang keutamaan ilmu itu, beliau juga meriwayatkan bahwa khulafai itu, kata Rasulullah, para khalifahku adalah orang yang menyampaikan hadisku kepada orang-orang, yani para ulama. Jadi mereka juga disebut sebagai khulafa, pengganti daripada Rasulullah SAW. Tapi secara khusus memang 4 orang itu. Ya. Minta maqala batul ulama itu majma'il arba'ah, majma'il Abu Bakar wa Umar. Ya, maka dari situ ulama mengatakan didahulukan pendapat yang disepakati oleh 4 orang khalifah itu didahulukan. Kalau disepakati 4 orang itu berarti itu. Karena Rasul menyuruh kita mengikuti thariqah Rasulullah. Dan di sini ya kaitannya sama bid'ah ini panjang nanti pembahasannya. Kita ya potong aja lah di sini. Soalnya kalau saya ini bid'ah ini masalah yang penting, sebab nanti bagaimana terpelesetnya orang yang kurang kerjaan itu, mereka terpeleset dalam menerjemahkan sunnati wa sunnatil khulafai rasyidin. Mereka anggap sunnahku dan sunnah para khalifah. Jadi mereka menganggap khulafai rasyidin itu bisa membuat sunnah. Ini pendapat yang aneh lagi. Pemahaman kita tidak. Sunnatul khulafai rasyidin itu ya sunnati, ya sunnahnya Rasulullah. Mereka ikut kepada Rasulullah. Bukan berarti khulafai rasyidin diberi wewenang untuk membuat sunnah baru. Bagaimana? Itu pendapat mereka. Karena mereka berpendapat seperti itu, kenapa? Karena kita serang dengan Sayyidina Umar itu kan buat tarawih. Kata mereka, oh ini loh sunnatil khulafai rasyidin. Jadi jawaban mereka yang kurang kerjaan itu biasa, tidak usah dianukan, karena sudah ada yang garap yang lain. Jadi saya intinya begini, ja'al haq wa zakal. Saya tidak mau ambil pusing dengan isu-isu yang ada, kayak isu-isu yang baru rame ini. Yang penting ngaji kita jelaskan yang hak itu apa, ini loh yang hak, supaya orang tahu sendiri. Ini loh yang hak. Tanpa menyinggung orang, sudah biarkan. Dia ngerasa ya rumongso dewe, gak rumongso ya PNS. Ya bagiannya ya sudah, berarti belum ada hidayah, dan kita bahkan juga tidak merasa aman kalau kita terpeleset dari hidayah, naudzubillah kan gitu. Enggak ada jaminan semua. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Nanti saya lanjutkan insyaallah tentang masalah bid'ah ini panjang nih. Bahasanya nanti panjang. Dan ini perlu diketahui juga. Manafa'na bima lam tanah zidna ilman nafi rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna kunna khasirin rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan